Yo, what's up guys? Kembali lagi di channel gua Sasaki Haise from Street Plus. Pada hari ini tadi barusan kita ngebahas sesi tag apa namanya? Ya, yang cukup hal-halnya bikin sedih lah ya tentang kehidupan gua. Tapi itu relate ya dengan keadaan gua memang seperti itu. Dan ya itu emang harus gue jalanin sih ya, meskipun pengobatannya untuk saat ini pun juga masih fluktuasi ya, naik turun. Karena ya seperti bilang, kepribadian itu nggak gampang gitu buat diubah gitu ya, karena kan itu hal yang udah gue jalanin selama belasan tahun, bahkan udah 20 tahunan lebih ya. Jadi untuk merecovery-nya lagi atau rebuilding lagi itu cukup sulit lah ya. Jadi ya mudah-mudahan sih gue bisa berhasil, dan gue doakan juga untuk kalian yang mengalami hal seperti gue juga, semoga bisa tetap kuat, semangat, dan kalian juga bisa membahas ke ahli-ahli ya, kayak psikiater gitu maksudnya. A few moments later. Sama kalau untuk hari ini ya, kebetulan gue langsung tag 2 video aja karena itu untuk hari-hari gue ini lagi banyak banget padet, sampai-sampai tuh 2 minggu kemarin aja tuh seminggu sekali doang gue bisa buat tag video dan posting video gitu loh. Damn! Karena emang lagi cukup sibuk, jadi gue mungkin buat langsung 2 video pada hari ini. Untuk pembahasan kita pada hari ini mungkin kalian juga bakalan relate juga ya, yaitu adalah toxic relationship, dimana hubungan-hubungan toxic itu mulai banyak terjadi ya akhir-akhir ini. Dan gue lihat juga ini cukup berhubungan buat kedepannya nanti, apalagi ketika nanti kalian tuh bakal menikah gitu loh, dan akan membuat hal-hal seperti diri gue lagi gitu loh. Jadi istilahnya kayak membuat diri gue yang lain, jadi anak-anak broken home atau anak-anak aib atau anak-anak yang lain sebagainya lah ya. Makanya itu gue kali ini bakal coba membahas tentang toxic relationship. Nah, toxic relationship ini mungkin juga terjadi di keluarga kita ya, dimana tuh ketika orang tua kita tuh terlalu berekspektasi tinggi terhadap kita sendiri, sehingga terlalu menuntut dan jatuhnya kayak kurang menghargai effort yang kita keluarkan gitu. Padahal ya jujur banget, seharusnya itu kita itu bebas untuk menentukan jalan kita masing-masing gitu loh. Jadi kalau boleh gue bilang, mungkin nantinya kalau gue punya anak, gue gak bakal meminta dia untuk menjadi apa gitu, tapi gue akan lebih mengajarkan dia untuk bertanggung jawab dengan apa yang nanti dia pilih gitu loh. Karena ketika lu melahirkan seorang anak dan lu memaksakan suatu hal yang lu inginkan, itu gak adil sih men gitu loh kalau gue bilang. Karena jatuhnya siapa sih yang mau lahir di dunia ini dengan kegundahannya, dengan kesulitannya, dan ya kesedihan-kesedihannya lah ya, lebih banyak di dunia ini gitu loh. Ditambah lagi dari beban yang mereka hadapi ketika mereka lahir, kita sebagai orang tua nantinya akan lebih memaksa mereka untuk jadi apa, itu nggak adil banget menurut gua. Jadi mungkin bagi kalian yang mengalami toxic relationship-nya itu di keluarga, ya coba untuk dibicarakan ya. Dan bagi kalian juga mungkin yang sudah menjadi orang tua, yang mungkin pernah di counter lah ya sama anak-anak kalian gitu ya, kalau kalian itu adalah orang tua yang toksik, itu tolonglah untuk menyadari diri kalian sendiri gitu loh.
berkaca pada diri kalian sendiri dan ya berusaha untuk membuka diri gitu loh, memperbaiki diri kalian. Jangan bawa ego kalian kepada anak kalian sendiri, karena penyesalan itu ya datangnya cuma terakhir kali ya. Nah, terus untuk yang berada di zona apa ya, kalau boleh dibilang cinta monyet atau ya friendship gitulah ya. Kalau untuk toxic relationship yang ada di friendship, mungkin mulai dari pacaran atau teman dekat. Ini mungkin lebih ke teman dekat dulu ya. Kalau di sesi teman dekat sih ya, kalau memang lu sudah mengalami toxic relationship ya, dimana teman dekat lu atau sahabat karib lu gitu ya, sudah amat sangat nggak berguna gitu ya, udah jadi racun buat diri lu sendiri, ya lebih baik ditinggalkan aja lah ya. Damn! Cari pertemanan yang lebih baik lagi gitu loh, karena bukan apa-apa ketika sahabat lu itu menjadi toksik, menjadi duri dalam diri lu sendiri, itu ya dia bisa mengambil banyak hal dari diri lu gitu loh. Apapun yang ada di dalam diri lu itu bisa diambil sama temen lu itu dengan mudahnya gitu loh. Misalnya ya kayak perhatian dari pacar lu kalau lu punya pacar, atau mungkin keuangan lu bisa habis karena diajak nongkrong yang macem-macem segalanya gitu loh. Atau mungkin dari orang tua lu yang nantinya bakal menjustifikasi lu itu ya sebagai anak bandel atau segala macamnya, padahal ya itu terjadi karena ya relationship lu itu dengan teman atau sobat karib lu itu yang nggak benar gitu loh. Jadi lu terjerumus dalam arusnya gitu. Jadi kalau gua saranin ya lebih baik ditinggalin aja. Dan bagi juga kalian yang mungkin masih tahap pacaran, Yeah, boy. merasakan toxic relationship juga, ini gue juga menyarankan untuk ditinggalin aja ya pacar kalian ya. Apapun kesulitannya gitu loh, mungkin pacar kalian itu kasar atau gimana gitu, atau suka ngancem, ya lebih baik ditinggalin. Kalaupun mereka membuat ancaman atau melakukan pemukulan atau sebagai macamnya ya, ini gue sarankan untuk lebih mengarahkan ke ranah pidana ya. Entah dia anak pejabat sekalipun, lebih baik diviralkan dulu ya. Kalau anak pejabat mungkin lebih baik diviralkan dulu. Oh! Ew! What the fuck? Tapi kalau masih setara rakyat biasa itu bisa lah ya, langsung ditindak pidana aja ya, langsung diarahkan ke area ranah pidana gitu. Tapi kalau mungkin kalian yang berpacaran dengan anak pejabat tapi mengalami toxic relationship, itu lebih baik diviralkan dulu ke netizen. Aduh. Karena bukan apa-apa ya, sekarang ya kita semua tahu sendiri ya, sekarang pejabat makin lama makin kelihatan buruknya, bobroknya, karena kebanyakan ngasih anak-anaknya itu makan dari duit-duit haram. Aduh. Oke. Kembali lagi ya. Karena bukan apa-apa, ketika lu berada dalam zona pacaran itu kan lu belum terikat gitu ya. Belum terikat, jangan sampai nantinya keterikatan lu dalam zona toxic relationship ini tuh sampai menginjak di pernikahan yang nantinya bakal akan membuat diri lu sendiri juga yang hancur gitu. Seperti yang tadi gua bilang, nanti bakal ada anak-anak seperti gua lagi yang mengalami broken home atau terlahir sebagai aib atau sebagainya. Karena yang gua lihat makin kesini tuh gaya berpacaran dari anak-anak zaman sekarang itu ya lebih banyak toxic relationship ya, terutama dari kalangan cowoknya gitu loh. Karena dimana manipulasi dari pria pada saat ini tuh amat sangat gimana ya, gue juga nggak habis pikir ya.
mudah-mudahan sih keluarga gue, dan kebetulan gue juga masih punya adik, dan adik gue juga cewek, nggak kena ya, karena sebandel-bandelnya gue juga gue nggak pernah sampai toxic relationship-nya itu terlalu parah gitu ya. Gue bandel, maksudnya gue bandel, tapi gue nggak sampai bener-bener nackalin gitu loh, istilah katanya. Jadi itu ya, kalau yang gue lihat kesini tuh toxic relationship yang lebih banyak terjadi pada orang pacaran itu ya lebih sering tuh ya dilakukan pada laki-laki, dimana laki-laki itu sering ya istilahnya make duluan ya. Gue itu sih sebenarnya hak kalian masing-masing, cuman kalau terjadi hal-hal yang di luar kalian inginkan, tolonglah untuk bertanggung jawab gitu. Jangan malah kalian itu malah pergi, atau malah ada juga yang cuman mau makainya aja, tapi ketika kalian dibutuhkan oleh pacar kalian itu kalian nggak mau gitu loh. Jadi egonya itu amat sangat gitu loh ya. Mungkin nggak cuman laki-laki, ada juga yang toxic relationship-nya itu pacarnya itu dari pihak si perempuan, itu juga ada juga. Itu juga ada beberapa juga yang gue temui, tapi memang lebih banyak itu berada di kalangan laki-laki, apalagi ketika memasuki di ranah pernikahan. Itu ketika lu nggak bisa melepaskan diri lu dari toxic relationship pada saat pacaran, itu ketika lu memasuki ranah pernikahan itu jujur yang lebih capek lagi adalah perempuannya ya. Ini gue cukup kasihan karena banyak juga kebetulan, dan dari My Honey pun juga temennya juga ada yang ngalamin, kalau boleh gue bilang anjay My Honey lagi. Itu temen dari My Honey gue itu ada yang ngalamin toxic relationship, cuman udah di ranah pernikahan. Jadi jatuhnya ya dia hidup punya suami tapi layaknya jendes gitu loh. Apa-apa sendiri gitu loh ya. Inilah yang gue bilang, kalian itu jangan sampai tenggelam gitu aja gitu loh. Jadi jatuhnya apa ya, toxic relationship ini kalau di kalangan pacaran sampai ke ranah nikah sih lebih ke bucin ya. Tapi gue juga nggak bisa 100% bilang itu bucin, karena ketika lu dibilang bucin itu kan sebenarnya lu lebih memprioritaskan rasa sayang lu buat ke pasangan lu gitu ya. Jadi nggak ada yang namanya tuh keegoisan lu yang dipakai gitu loh. Jadi meskipun lu memberikan rasa sayang, lu pun juga masih pakai logika, akal logika. Tapi yang masuk ke sini toxic relationship-nya baik di pacaran ataupun ranah pernikahan untuk di kalangan anak muda pada saat ini tuh nggak pakai logika lagi gitu. Jadi bahkan ketika mereka udah di ranah pernikahan, mereka jadi babu ya, terutama istri ya, jadi babu, ngurus anak, kerja juga, terus laki nggak kerja tapi banyak maunya. Aduh, itu laki-laki mau kondo. Sorry ya, jadi keceplosan kan. お前はもう死んでいる。 Gimana ya, gue tuh mikirnya ayolah, lu tuh laki gitu loh, jangan begitulah, malu gitu. Seenggaknya kalau memang gak bisa membantu finansial ya seenggaknya bantulah dari sisi manapun gitu yang bisa lu bantu. Ini khususnya buat hubungan ya, relationship yang sudah masuk di marriage ya, udah masuk di pernikahan ya. Jadi gue mohon tolonglah, jangan sebagai laki-laki itu jangan sampai kita tuh dianggap toksik gitu loh. Karena perempuan-perempuan zaman sekarang tuh lebih hebat-hebat kalau gue bilang.
memang masih ada yang mengalami toxic relationship-nya itu bodoh gitu ya, bodoh. Jadi istilahnya tuh cewek itu ya cuman modal cakep doang tapi nggak pakai logika dia gitu loh. Hingga akhirnya ada yang kemarin sempet meninggoy ya, itu karena ya mengalami toxic relationship juga kalau gue bilang. Ya maksud gue ya cobalah untuk memakai logika kalian juga, kalian itu juga manusia gitu loh. Kalau memang sudah mengalami area di mana zonanya adalah toxic relationship, lebih baik ya tinggalkan apapun itu zonanya, baik keluarga, pasangan maupun ya mudah-mudahan sih jangan sampai di pernikahan ya, karena kalau di pernikahan itu kasihan ya anak-anak, kecuali kalau kalian belum punya anak itu bebas. Oke, mungkin sampai di sini dulu aja pembahasan gue tentang toxic relationship-nya ya. Jadi semoga bagi kalian yang memang mungkin berada di lingkaran zona toxic relationship ini, kalian bisa cepat-cepat keluar sebelum menyesal pada akhirnya. Oke, bagi kalian yang baru banget bergabung, gue mohon untuk klik like, share, dan komen, serta untuk klik subscribe dan nyalakan lonceng untuk mendapatkan notifikasi menarik dan pembahasan menarik yang pastinya bakal gue bawakan di channel gue. Sasaki Haise from Story Plus. See you the next video. Ciao.